segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai padamu, ku pujikan selama-lamanya. Segenap hidupku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Teach me your way. Sungguh tak sanggup, sungguh aku tak mampu, bila jauh dari jalan, aku tak sanggup. Kini ku tahu, hanya dekat padamu, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu, ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Kini ku tahu, hanya dekat padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku.
penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu
menolak untuk menyerah. Jika Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku, namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyerah.
Danke,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 19 Februari 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta J. Takdare dari Klasis, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta TH Telepta dengan panduan tata kebaktian minggu pertama Sengsara Kristus. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Tiga, diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian pada minggu ini bahwa kegiatan bimbingan diatur sebagai berikut. Untuk unit dan wadah pelayanan pemuda, bimbingan dilaksanakan pada hari ini Minggu 19 Februari 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja. Untuk wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan, bimbingan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja. Berikut kepada jemaat kami bacakan sebuah pemberitahuan dari Ikatan Keluarga Bainusa Amalatu Kota Ambon. Ikatan Keluarga Bainusa Amalatu Negeri Tuhaha Daerah Kota Ambon Rayon Nusaniwe. Salam. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami pengurus Ikatan Keluarga Bainusa Amalatu Tuhaha Rayon Nusaniwe mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu Bainusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusaniwe untuk mengikuti kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 26 Februari 2023 pukul 16 waktu Indonesia Timur, tempat rumah keluarga Ibu Ice Letemia, depan Gereja Rehobot Batu Gantung. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus rayon, Ketua Berti Tati Pikalawan. Rencana pemberkatan nikah pada tanggal 2 Maret 2023 akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Michael Ryan Masela beralamat di Bentas dan Clara Stefani Saya beralamat di Halong Baru. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Dr. Berry Sihers berupa 7 buah salib meja untuk dipergunakan di gedung gereja Kasih Karunia dalam minggu-minggu Sengsara Kristus. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Indahnya saat teduh menghadap takhta Bapakku.
Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom. Dengan penuh sukacita, marilah kita beribadahkan Tuhan dalam kebaktian minggu, di minggu pertama kesengsaraan Kristus. Hanya Allah, gunung batu, tempat perlindungan kita di kehidupan ini. Sebab itu kami memuliakan nama Allah di sepanjang kehidupan kami. Dialah Kristus penebus dan penyelamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dituntun untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka kita dasari kebaktian minggu pertama sengsara Kristus di saat ini di dalam keagungan Tritunggal Allah Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari jemaat. Dan Kristus adalah kemuliaannya yang patut kita agungkan, karena Dialah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang ke dunia.
Saudara-saudari, meski kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita mesti jujur mengakui dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Ingatlah bahwa karena dosa-dosa manusia, Kristus rela memilih jalan sengsara demi menebus dosa-dosa kita. Maka marilah dengan kerendahan hati, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Baitnya yang kedua. Saudara-saudara jemaat, kasih Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang dengan sungguh mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Batu karang yang teguh, kapan pun ku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh bersih
oleh sebab anugerah pengampunan dosa telah diberikan bagi kita, maka bertobatlah. Dan jangan biarkan dirimu menjadi batu sandungan bagi hadirnya pengampunan dan damai sejahtera Allah di dalam hidupmu. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus, ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Periksa lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Di dalam kebaktian Minggu Sengsara yang pertama ini Bapa, kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Namun kami mengaku sungguh bahwa kami sebagai orang-orang yang penuh dengan keberdosaan yang banyak, kami tak mampu mengartikan firman-Mu. Biarlah Bapa memberikan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman kebenaran yang akan kami bacakan di saat ini, kami mampu mengerti isi firman-Mu, bahkan kami layak melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkarlah murid-muridnya dan merasa sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri saja. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau
Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan mempermalukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Yang terasa kita sudah memasuki sebuah perayaan hari-hari besar gerejawi, hari-hari Kristus. Dan hari ini minggu pertama dari 7 minggu sengsara Kristus, di mana kita kembali mengenang, merefleksikan dan merayakan tindakan Allah yang sangat luar biasa, yang rela memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita, tergantung dan mati di salib. Dan karena itu semoga di sepanjang 7 minggu ini kita betul-betul memasuki, ya, kalau seorang bapak gereja bilang, memasuki detak jantung Allah itu, lalu merasakan denyutan kasihnya. Lalu kita bawa itu di dalam hidup kita dan Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu, anak-anak muda zaman sekarang ini, ya sebut saja orang selalu bilang generasi Z itu selalu tampil atau selalu bikin jargon-jargon atau istilah-istilah tertentu yang kadang membuat generasi senior, generasi X itu, generasi beta dan Bapak Ibu itu selalu membingungkan bagi katorang, ya. Nah, salah satu jargon mereka selain mungkin besti dan sebagainya itu adalah salfok, ya. Salah fokus. Ya. Nah, salfok ini atau salah fokus ini menunjuk kepada suatu situasi ketika kita harusnya memperhatikan yang A, tetapi justru kita perhatikan yang B. Ya. Ambil contoh misalnya, ketika seseorang mengupload di media sosial, entah itu Facebook atau Instagram, wajahnya yang ganteng atau yang cantik itu, maka komentar yang muncul adalah bukan soal wajahnya, tetapi yang muncul adalah soal busana yang dia kenakan. Wih, busananya elegan. Ya. Atau mungkin juga lewat apa sih sepatu yang dia pakai? Atau apa sih jam tangan yang melingkar di tangannya? Wih, Alexander Christie. Mahalnya mungkin main. Orang fokus di situ. Bukan yang lain. Dong perhatikan itu. Nah, yang salfok ini juga ternyata dia ada saat ini tapi di ribuan tahun yang lampau juga. Ketika di zaman Yesus hadir sebagai manusia,
lalu berkarya selama 3 tahun pelayanan sebelum akhirnya mati disalib lalu bangkit dan naik ke sorga. Ya. Ternyata para murid juga mengalami kondisi salfok tadi. Ya. Dan semoga kita bisa mengangkat ya, menelisik lebih dalam apa yang terjadi itu. Lalu maksimal ketumpulan dengan satu nilai penting, pesan sederhana yang penting. Apa yang mesti katorang bikin, ketum buat sebagai murid-murid Kristus. Terutama di minggu-minggu sengsara ini. Nah, kembali ke laptop, kembali ke bacaan kita tadi. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Nah, ayat 1 katakan begini. 6 hari kemudian Yesus membawa ketiga muridnya, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi sambilan lain di bawah. Saya di bawah. Don cuma di bawah. Don 3 saya yang naik. Pergi ke sebuah gunung. Ya. Banyak para ahli yang kemudian mengatakan bahwa oh itu namanya Gunung Hermon. Tapi kemudian para ahli Perjanjian Lama sepakat bahwa Yesus dengan para murid itu pergi ke namanya Gunung Tabot, sebuah gunung di daerah Galilea yang berbatasan dengan Kapernaum. Ya. Jadi 6 hari kemudian Yesus panggil Petrus, Yohanes, Yakobus itu, lalu mari datang dembeta. Lalu ketong pergi ke Gunung Tabot. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau ketong perhatikan bagian sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, terutama di pasal 16 itu, maka dapat ketong pahami bahwa ternyata 6 hari itu Yesus berkarya, dia bekerja, dia jalan dari tempat satu ke tempat lain sampai di Galilea, dia masuk ke sinagoge-sinagoge. Di pasal 1 itu dia ternyata berdialog, dia bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Dia mengajar tentang pengajaran penting menyangkut dengan kebangkitan. Lalu hari selanjutnya dia bertemu kembali dengan para murid, lalu terjadi dialog dengan mereka. Yesus tanya for dorang, ya, para murid itu, ya, hei Petrus dan kawan-kawan, menurut Anda siapa beta? Lalu jawab, ada orang banyak bilang, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, banyak-banyak. Tapi Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah itu kemudian dia mengajar tentang sebuah peristiwa yang akan dia alami kemudian. Dia memberitahukan tentang kependeritaannya, tentang kematiannya disalib. Dia ada semua ancang-ancang itu. Itu terjadi 6 hari. Lalu hari ke-6 itu selanjutnya, ya, disebut dengan hari Sabat. Kalau kata orang Kristen disebut dengan hari Minggu. Itu Yesus kemudian memanggil mereka untuk lupakan sejenak karya kita itu dan mari ketong naik ke gunung. Untuk apa? Tentu untuk berdoa. Berdoa memohon kekuatan Allah. Berdoa memohon sebagai persiapan dari Yesus sendiri untuk menghadapi penderitaan dan salib itu. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengajar para muridnya itu, terutama Yohanes, Petrus dan Yakobus, untuk taruh satu waktu yang penting untuk membangun relasi yang kusuk dengan Allah, bersyafaat dengan Allah, berbakti kepada Allah. Seorang bapak gereja namanya Gregorius Nyssa, ya, dia bilang begini, hidup orang Kristen itu sama seperti kapak. Setiap hari harus mengkapaki, ya, menebang pohon, bekerja.
Tetapi satu hari, hari ke-7 itu mesti disiapkan. Jangan pakai kapak itu untuk bikin apa-apa. Kapak itu mesti diasah supaya apa? Kembali tajam. Sama dengan kita. 6 hari kita bekerja, berkarya sebagai PNS, sebagai ASN, apa saja untuk penuhi ketompo hidup hari-hari. Tetapi hari ke-7 ketong gosok kembali ketompo kapak hidup supaya apa? Lebih tajam, lebih punya kemampuan, lebih punya vitalitas. Dan ini pesan penting yang penulis Matius mau sampaikan kepada para murid saat itu, pembacanya saat itu, tapi juga terutama for beta dan Bapak Ibu di saat ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, di Gunung Tabor itu kemudian tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat wow, luar biasa, ya, di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu kemudian menikmati atau mengalami sebuah peristiwa ilahi, di mana kemuliaan sorga itu datang dan turun menyelimuti Yesus. Jadi katakan bahwa wajah Yesus itu bersinar seperti matahari, terang sekali. Lalu ditambah lagi dengan pakaian jubah Yesus itu yang putih seperti cahaya. Sehingga Yesus benar-benar memantulkan cahaya ilahi. Lalu tampaklah dalam peristiwa kemuliaan sorgawi itu yang menyelimuti Yesus itu, dikatakan bahwa Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Dua tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan iman Israel. Sebab tentu saja kita tahu bahwa Musa dipakai Tuhan Allah untuk membawa Israel eksodus keluar dari Mesir, lalu bikin banyak keajaiban-keajaiban. Itu Musa. Elia lain lagi. Israel memandang dia sebagai sebuah nabi yang besar, nabi yang sangat setia, nabi yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Dan karena itu ia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tadi mengalami peristiwa yang sangat spektakuler itu, yang sangat wow itu, maka mereka, pikiran mereka, rasa mereka kemudian beralih bukan lagi kepada Yesus, tetapi justru kepada Musa dan Elia tadi yang tiba-tiba muncul, ya. Karena itu dalam kekaguman itu mereka kemudian bilang for Yesus bahwa, Guru, bagaimana kalau ketong bangun 3 tenda, 3 kemah, satu buat Guru, satu buat Musa, satu buat Elia. Seolah-olah mereka mau bilang bahwa sukacita pertemuan itu yang boleh hilang dari mereka. Mereka merasa nyaman dengan situasi itu, lalu kemudian lupa dengan segala hal, bahkan lupa dengan hakikat mereka sebagai murid Kristus, lupa tentang karya Allah itu di dalam Kristus. Mereka bernostalgia melalui kehadiran Elia dan Musa tadi. Ini sangat miris Bapak Ibu, sebab ketong tahu bahwa 1-2 hari kemarin Petrus baru mengaku ketika Tuhan Allah tanya, Yesus tanya buat mereka, siapakah beta? Dan Yesus mengaku bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Itu satu hari kemarin Petrus baru akui itu. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, Petrus lupa pengakuannya itu bahwa Yesus anak Allah. Dia kabur. Dia hilang konsentrasinya kepada Yesus sebagai anak Allah, tetapi dia kemudian beralihkan konsentrasinya kepada siapa? Gambaran Musa dan Elia tadi. Yang tadi anak-anak muda bilang, gagal fokus itu. Sangat miris. Sama dengan orang tua dulu bilang. Yang hari ini mengaku ketika diteguhkan sebagai anggota di gereja baru. Nanti di April ya. Jerry, apakah jawabmu? Lalu dengan penuh keharuan gitu. Mengaku sambil ya bulir-bulir air menetes begitu di mata. Dari pelopak mata. Bahkan ya saya mengaku bersedia dengan segenap hati. Besoknya lupa Tuhan Allah. Besoknya sing injak lagi pintu gereja. Besoknya lagi. Ma bilang, hei putri mari pergi gereja. Besok juga mah. Besok papa bilang, hei Jerry masih pergi gereja. Aduh nanti sudah beritahu pilihan teman-teman. Jadi terjadi sebuah pengalihan fokus dari Allah kepada sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena itu Bapak Ibu, Matius kemudian menunjukkan bahwa mereka harus kembali kepada apa yang betul-betul menjadi titik perhatian. Apa yang betul-betul menjadi perspektif keimanan seseorang. Karena itu Matius kemudian menggambarkan bahwa tiba-tiba setelah Petrus bilang itu for Yesus, tiba-tiba awan terang sekali yang tutup mereka, yang menaungi mereka. Lalu dari awan-awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ayat 5 kita baca tadi. Jadi penulis Matius dengan tepat itu memperlihatkan tentang salah satu ajaran Kristen yang paling mendasar yang sing bisa digugat. Apa itu ajarannya? Matius menunjukkan bahwa lihat itu Yesus. Anak Allah yang sangat dikasihi Bapa di sorga. Lihat itu Yesus, Allah yang sejati tetapi juga manusia yang sejati. Bahwa di dalam pribadi Yesus yang mulia itu, Allah yang bisa dijamah, itu ternyata telah hadir sepenuh-penuhnya. Allah yang mulia itu ternyata hadir, berjumpa dengan kita, ciptaannya, manusia yang rapuh. Karena itu, tetaplah. Pandanglah pada anak Allah yang dikasihi itu, bukan for yang lain. Taruh fokus itu, taruh perhatian kita itu, pono-pono pada Allah. Dan lalu Matius memberikan catatan penegasan. Ketika dia sudah menampilkan, dia sudah menunjukkan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Lalu untuk menegaskan identitas tadi, dikatakan bahwa dengarkanlah dia. Karena itu pula Bapak Ibu, ketika melihat Yesus Kristus, maka kita melihat siapa? Allah. Dan melihat Kristus pula, maka kita telah melihat kasih Allah yang sangat besar kepada kita manusia.
betapa Allah sangat mengasihi kita dan menghargai kita. Sang anak adalah Allah itu yang sepenuh-penuhnya itu rela menjadi sama seperti kita manusia. Dia bisa marah ketika tiba di bait Allah, lalu lihat orang banyak di situ berjualan, lalu tidak lagi menghargai kemah suci itu. Dia marah lalu dia bongkar semuanya. Dia bisa menangis ketika bertemu lalu melihat bahwa sahabat yang dikasihinya Lazarus telah meninggal dunia. Dia pun dipukul sampai terjatuh. Disalib dia mengadu dan akhirnya mati di kayu salib. Dan ini adalah kenyataan yang paling mengagumkan dalam iman Kristen yang mau ditunjukkan oleh penulis Matius. Bahwa dia yang maha segalanya itu berkenan untuk sekarang ditampilkan, diperagakan, dipersaksikan kepada ciptaannya, kita yang rapuh, yang lemah, yang sing sempurna dan terbatas ini. Inilah anakku yang kukasihi. Dan karena itu sadarlah sesadar-sadarnya bahwa lihat betapa luar biasanya cinta Allah itu. Di mana yang sempurna itu sekarang hadir di dalam manusia Yesus. Yang terbatas oleh ruang dan waktu. Dan bukan saja itu Bapak Ibu. Berkat menjadi manusia itu, maka kita bisa mendengarkannya, bisa merabanya, bisa merasakannya, bisa menciumnya. Sebab itu, penulis Matius menunjukkan pada pembacanya saat itu, dan jangan-jangan juga kita, ini loh Yesus anak Allah itu, yang sangat dikasihi. Jangan taruh perhatianmu kepada Musa. Jangan taruh perhatianmu kepada Elia. Benar mereka besar, tapi mereka cuma Allah di tangan Allah. Tapi perhatikanlah, fokuskanlah, tatap pandangan Allah kita kepada siapa? Yesus yang adalah Allah itu. Jadi Matius menunjukkan bahwa lihat diri Yesus, Allah yang berkenan menjadi manusia itu. Kalau sing seperti itu, kalau Allah yang berinkarnasi dalam Yesus, kita susah untuk membayangkan mana yang Allah ya. Ketong susah dan saya bisa bilang, oh itu Allah. Ketong saya bisa bilang, oh itu roh Allah, sing bisa. Tapi karena sudah menjadi manusia Yesus, maka ketong pun juga bisa bilang sama seperti suara itu. Lihatlah dia anak Allah, anak yang sangat dikasihi Allah. Dan di situ kemudian muncul kegembiraan bahwa semua orang bisa menunjuk kepada Yesus. Entah menunjuknya dengan rasa kagum atau mungkin menunjuknya dengan rasa benci. Sebab ketika Yesus datang, Yesus tampil, dunia terbelah. Ada yang membenci, ada tapi juga mengasihi. Ada yang mempercayai, tapi juga ada yang menolaknya. Tapi setidaknya, beta dan Bapak Ibu punya satu kata kunci penting. Bahwa sekarang yang terbatas itu telah ditunjukkan, telah dipersaksikan melalui Yesus. Karena itu dengarkanlah dia. Tataplah, pandanglah dia dengan sungguh. Bahkan dalam segala sesuatu yang kita buat. Lihat itu cinta Yesus. Lihat itu kasih Yesus. Katong bisa merasakan cinta itu. Katong bisa merasakan tentang Allah dalam isu itu melalui seorang anak kecil misalnya, yang dengan penuh sukacita dia ambil ukulele,
Lalu dia grenjeng, genjeng, jeng, 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 jeng. Lalu menyanyi walaupun dengan suara fals. Tetapi dia sudah menunjukkan tentang Kristus. Atau misalnya kita bisa menikmati keindahan bunga. Dan bukankah bunga itu pun menunjukkan tentang keindahan Kristus? Kita menikmati roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Itu pun menunjuk kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah yang kudus itu. Dan ini yang mau diperlihatkan oleh penulis Injil Matius. Jangan lihat lain. Jangan lihat bagaimana, jangan lihat mengapa, jangan lihat di mana. Jangan. Tapi lihatlah, pandanglah, tatapkanlah fokusmu, perhatian kita hanya kepada Yesus. Begitu Bapak Ibu. Ada satu poster menarik yang judul posternya itu cukup panjang. God doesn't call the qualified. God qualify the call. Allah yang panggil orang-orang yang berkualitas. Tapi Allah membuat orang-orang dipanggilnya itu berkualitas. Itu judul posternya. Lalu di poster itu di bawahnya dirunut nama-nama Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Yakub si penipu, Petrus seorang pemarah, Daud yang berselingkuh, Nuh yang pemabuk, Yunus yang lari dari Tuhan, Thomas seorang peragu, Sarah seorang yang tidak sabar, Elia nabi yang suka depresi, Musa nabi yang gagal. Tapi semua dipakai Allah. Orang-orang yang tidak punya kualifikasi, not qualified. Tetapi justru Allah kemudian mengkualifikasikan mereka, mengkualitaskan, memutuhkan mereka. Allah membuatnya menjadi berkualitas. Supaya apa? Tujuannya cuma satu, mempermuliakan Allah. Dan ini pesan yang sederhana di minggu pertama. Beta dan Bapak Ibu memasuki hari-hari masa raya sengsara Kristus. Kita bukan orang-orang berkualitas. Kita penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keberdosaan. Tetapi Allah pakai kita untuk menunjukkan tentang kemuliaan Allah yang hadir di dalam kita. Mungkin kita bisa kemudian menambahkan daftar itu dengan mencantumkan nama sendiri. Ya, bisa. Jerry, seorang yang nyebelin, paling suka sebel itu, emosional, macam-macam. Beta sendiri ketika mengingat momen menjadi pendeta, pertama kali mau ditabis ya, ketika berkata ya untuk panggilan itu, banyak yang beta pikirkan. Sing pintar tapi juga sing bodoh-bodoh amat. Standar lah begitu. Banyak gagapnya, sing fasih bicara. Banyak. Lalu kalau mau khotbah bisu-bisu bagaimana? Bisa kasih itu bermain-main di kita punya benaknya. Apa yang terjadi ke depan? Banyak kelemahan yang ada pada beta. Belum lagi karakter yang sampai saat ini masih beta gumuli untuk perbaiki. Dan beta sadar bahwa beta pun bukan orang yang punya qualified. Dan selalu memohon supaya Allah yang akan mengubahnya. Sama seperti tokoh-tokoh yang tadi dicantumkan di dalam
poster itu. Tapi setidaknya Bapak Ibu, ada satu nama yang sering tercantum di dalam poster itu. Bapak Ibu tahu siapa? Yohanes Pembaptis. Dan beta percaya pun bahwa Yohanes Pembaptis itu juga yang lebih baik kok dari nama-nama yang disebutkan dalam poster itu. Tapi setidaknya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Sampai dari Yesus punya mulut muncul sebuah pujian yang sangat luar biasa terhadap orang ini. Kalau kau baca di Injil Yohanes, Yesus bilang begini, ternyata dari semua orang yang dilahirkan oleh semua perempuan-perempuan di dunia, artinya apa? Semua manusia. Yang pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus sangat mengaguminya. Pertanyaannya adalah, kualitas apa yang bikin sampai Yesus paling sangat mengagumkan Yohanes ini? Yesus sangat memujinya begitu tinggi. Dan ternyata bukan sebuah kualitas atau kemampuan unggul yang dia miliki. Tapi hari ini beta ingin menyampaikan kepada kita semua apa yang dimiliki oleh Yohanes sehingga Yesus betul-betul sangat memujinya. Ternyata itu ada pada kerendah hatian Yohanes. Itu ada pada tatapan Yohanes yang selalu pada Yesus. Bapak Ibu ingat satu kali dalam percakapan ketika Yohanes sedang mengajar para murid, lalu Yesus lewat di depan mereka, dia stop itu mengajar, lalu dia bilang pada para murid, woi, lihat itu Yesus, anak domba Allah. Dia ajak para murid untuk jangan fokus for beta, tapi fokuslah for Yesus. Dia tidak panjat sosial, dia tidak cari nama, dia tidak cari untung. Kalau banyak orang, lu siapa sih? Tidak berguna. Pandang saya begitu. Yohanes tidak. Dia justru ajak orang, lihat itu anak domba Allah. Dan satu lagi, kalau Bapak baca di Yohanes pasal 3 ayat 30, ketika dia bilang, ingatlah bahwa Kristus itu harus semakin lebih besar. Dan kita, saya, beta, harus semakin kecil. Karena itu mari kita catat ini baik-baik. Kalau kita meninggikan diri, I am the best, I am the qualified, I am better than the others. Kita lebih baik dari yang lain. Maka hati-hati. Ketika kita meninggikan diri, Allah pun akan merendahkan kita. Tapi ketika kita merendahkan diri kita, Allah akan meninggikan kita. Amin. Itu rumus Kristus. Dan Yohanes setepat-tepatnya menunjukkan hal yang demikian. Dan hari ini kita juga diingatkan hal itu. Bahwa ternyata Yesus mati for kita. Supaya bikin kita punya hidup semakin berkualitas. Semakin berqualify. Jadi karena itu jangan sombong dengan apa yang ada pada ketong. Jangan sombong dengan hartamu. Jangan sombong dengan namamu. Jangan sombong dengan pangkatmu. Sehingga ada apa-apa itu. Tetapi biarlah melalui hartamu, namamu, pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu, Kristus semakin kita perbesarkan. Tangkap hal yang sederhana ini. Supaya ketika kita memasuki minggu pertama dari kesengsaraan Kristus, kita betul-betul memfokuskan diri kita, keluarga kita hanya kepada Kristus. Rasakan sungguh penderitaannya, rasakan sungguh pengorbanannya itu. Supaya papa dan mama sehari-hari itu, ya orang tua dulu bilang, ketong ini kan wakil Allah for anak-anak. Maka papa dan mama mesti menunjukkan wajah Yesus itu kepada anak-anak.
Dong lihat Yesus, tapi dong lihat Yesus itu lewat wajah beta, papa, lewat wajah bapak ibu, lewat wajah papa mama itu. Ketong lihatkan itu for dorang. Jika sebagai papa, ketong pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, berjumpa anak, sudah oleng kiri, oleng kanan. Itu bukan wajah Kristus. Atau kalau mama, yang keluar dari mulut mama adalah caci maki, sumpah serapa for anak-anak. Balonglai menghujani mereka dengan nama-nama binatang, terserah yang keluar apa itu. Itu bukan wajah Kristus. Itu wajah nerakawi bagi keluarga. Karena itu mari kita berupaya sungguh-sungguh meneladani Kristus Tuhan kita. Supaya apa tadi? Suasana yang digambarkan Matius, itu betul-betul bisa juga dinampakkan di dalam wajah-wajah kita sekeluarga. Sebagai papa, sebagai mama, bahwa wajah kita penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu hidup kita memancarkan terang Allah itu. Dan kita percaya bahwa jemaat Tuhan di Peniel Bentas ini akan mengalami transformasi itu, akan mengalami pengubahan itu di dalam Kristus. Supaya bibir kata kita, ucapan-ucapan kita, perbuatan kita itu terus menunjukkan tentang siapa Allah yang kita imani. Dan karena itu Bapak Ibu, Kisah Rasul 3 ayat 20 katakan, sebab itu berupayalah supaya kamu menjadi Kristus-Kristus kecil. Berupayalah supaya kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Bahasa Yunaninya bilang Kristonolei. Beta dan Bapak Ibu jadi Kristonolei, Kristus-Kristus mini. Bagi ketompo anak-anak, bagi siapa saja. Supaya orang banyak lihat, bukan lihat ketorang, tapi lihat Kristus. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk menghadirkan Kristus. Mungkin berat Bapak Ibu, tetapi Tuhan sudah janji, jangan takut, sebab aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Kita telah ditentukan menjadi serupa, segambar dengan Allah, serupa dalam Kristus. Maka kita dipercayakan talenta, potensi, bakat, apapun itu untuk juga menampilkan Kristus dalam seluruh iman dan karya hidup kita sehari-hari. Sebab Allah Bapa di sorga di dalam Kristus melalui Roh Kudusnya itu adalah semua di dalam semua. Kita pulang dengan pesan ini, bahwa semua hal yang kita kerjakan di rumah, di kantor, di tempat-tempat kerja kita mesti menunjukkan Kristus. Kita menjadi penanda dalam Kristus bagi orang banyak. Supaya apa? Supaya orang merasakan juga, termasuk kita, bahwa betul Allah itu sing jauh. Dia sing jauh di sorga, tapi dia dekat dengan kita, sangat dekat sekali. Ia bahkan ada dalam sel-sel tubuh kita, dalam darah kita. So memang Allah cuma sejauh doa. Dan karena itu tetaplah berdoa. Dan tetaplah kerjakan keselamatan. Supaya kita betul-betul menunjukkan bahwa beta milik Kristus. Beta yang punya kualifikasi apa-apa. Beta bodoh, beta lemah, beta kurang. Aduh Tuhan, beta punya banyak hal yang sangat membebani. Tapi ketika itu terjadi, dalam kerendahan hatian itu, Allah angka ketong. Lalu taruh ketong di tempat yang paling tinggi. Supaya yang Matius bilang itu, melalui katorang pun hidup hari-hari,
Orang banyak lihat perbuatan-perbuatan baik kita itu. Di dalam ketidakmampuan kita itu, dalam ketak berkualitasnya kita itu, dalam kelemahan kita itu, dalam kerapuhan kita itu. Orang banyak akan lihat bukan lagi kita, tetapi lihat Kristus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua untuk selalu jadi wajah Kristus. Mulailah dari keluarga, dari unit, dari sektor, dari jemaat. Supaya orang-orang GPM betul-betul memperlihatkan dirinya sebagai wajah Kristus bagi sesama. Tuhan berkati dan sayang katong semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Dengan penuh sukacita kita melakukan Kiranya Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Berdiri Bapak Ibu. Dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaun daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemuda sektor teratai dengan kidung pujian. Untuk kemuliaan Tuhan, disilakan.
memberkati. Danke untuk pujiannya yang semakin menguatkan perjalanan keimanan bersama kita sebagai jemaat Tuhan di Pniel. Kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur yang telah kita siapkan dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur atas kasih setia Allah dan cinta Yesus yang harus rela menderita dan mengorbankan dirinya menjadi korban yang agung demi menebus kita. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 bait 1 dan seterusnya. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. ya gunung batu yang tetap, Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. ayat pertama dinyanyikan oleh jemaat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat kedua di kantornya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu.
badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat diundang berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, sekaligus dengan persembahan perpuluhan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan syukur kami sekaligus persepuluhan ini ya Tuhan, agar berguna dipakai demi pekerjaanmu tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan syukur yang agung. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. The Legend Choir dengan pujian persembahannya untuk kemuliaan Tuhan, disilahkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
untuk pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, kita menyatu dalam doa syafaat. Dan kita mengakhiri doa syafaat ini dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Sang Tritunggal Kudus, Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus, sahabat yang menaungi, penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap, bahkan Gembala Agung yang terus menggembalakan hidup kami dan menyertai hidup kami supaya kami pun selalu berada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang dan sejuk.
simbol dari kepenuhan dan kelimpahan hidup yang Dikau anugerahi di dalam kemurahan dan kebesaran-Mu itu. Dan kami bergirang, kami bersukacita, kami bersorak, merayakan sungguh keagungan kasih Allah itu, merayakan sungguh kebaikan-kebaikan Allah itu, dan memuliakannya melalui nafas hidup kami. Sebab kami meyakini Dikau tidak pernah jauh dari kami. Dikau berada di atas kami, lalu memberkati kami dalam anugerah-Mu yang berkelimpahan itu, supaya kami tercukupi. Dikau berada di depan kami, supaya memimpin kami dalam terang-Mu, dan kami berjalan di dalam tanpa rasa takut dan kecemasan. Dikau pun berada di belakang kami dan mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya nama-Mu dimuliakan. Dikau berada di samping kami, lalu memeluk kami dalam kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan kami, supaya kami pun terus memandang pada Kristus. Dikau pun berada di bawah kami untuk menopang kami tatkala kami jatuh dan tidak tergelincir menjadi mangsa kesia-siaan. Dan Dikau pun berada di dalam kami, supaya hidup kami, hati, jiwa, dan perasaan kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami sebagai manusia, supaya hidup kami mencerminkan salib Kristus dalam keseharian kami. Karena itu Bapa Sorgawi, di dalam Kristus, tetaplah tinggal dalam kami, dan terima sungguh segala sukacita kami, sebab Dikau telah menyertai kami seminggu lamanya, dan dalam kuat kuasa-Mu Dikau pun akan menopang kami untuk berjalan dalam keseharian dan mewartakan, mempersaksikan tentang Kristus Tuhan yang baik itu di sepanjang minggu yang akan kami lalui, masuki ini, dalam kerja, karya, dan gumul kami masing-masing, supaya sebagai suami istri, sebagai papa mama, kami benar-benar menampilkan yang terbaik dari segala keterbatasan kami. Kami mau memberikan yang terbaik, supaya kami mewarisi anak-anak kami dengan kebajikan dan hikmat-Mu, supaya kelak Dikau sendirilah yang akan mengajar dan mendidik mereka, supaya kelak mereka melesat laksana anak panah yang jauh meluncur ke depan, lalu menggapai masa depan, tetap dalam tujuan yang sama, mempermuliakan Kristus. Karena itu biarlah rumah tangga kami diberkati selalu, supaya keluarga kami menjadi keluarga kudus sama seperti keluarga Nazaret, Maria, dan Yusuf, yang selalu berada di dalam kasih mula-mula, yang selalu hidup dengan saling mencintai dan mengasihi, sebagaimana ikrar setia kami ketika diberkati oleh Allah menjadi suami istri, lalu membentuk keluarga kami di dalam Allah. Dalam anugerah-Mu itu terlahir anak-anak di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah kami pun mampu menunaikan tanggung jawab profetis itu, tapi juga pola-pola pengasuhan yang tetap terpusat dan terarah pada Kristus. Doa kami juga bagi semua keluarga-keluarga di dalam jemaat Peniel ini. Baik itu di unit-unit pelayanan, sektor dan sebagainya. Supaya jemaat GPM Peniel itu mensimbolkan hasrat ilahi untuk saling tolong menolong, saling menopang, saling menyabati dan saling menggembalakan. Bersama-sama dengan segenap hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan sahabat-sahabatmu, sebagai para pendeta di jemaat ini yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan dan menyabati. Dalam relasi yang bermutu dengan penatua diaken sebagai pelayan-pelayan khusus gerejamu. Juga dengan unsur-unsur badan pelayan penggerak gerejawi. Diberkatilah mereka Bapa, supaya peran-peran pelayanan mereka itu benar-benar menggambarkan sosok Kristus, sang sahabat yang sejati, sang gembala yang sejati, supaya panggilan pelayanan dan kesaksian mereka itu betul-betul dirasakan oleh jemaat ini, supaya mereka menjadi sahabat yang menyahabati dan gembala yang menggembalakan jemaat. Lalu bersama-sama kembali menunjukkan tentang Kristus itu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bersama. Diberkatilah pemerintah kami, baik itu secara nasional di lingkup pusat atau sampai kepada daerah, termasuk kami di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di kecamatan, sampai ke desa, pada lingkup RT RW sekalipun, supaya berbagai kebijakan mereka itu Bapa, itu benar-benar pro dan pemberdayaan bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Allah memberkati mereka. Begitu juga dengan aparat TNI Polri, sebagai tonggak pertama yang di dalamnya mereka turut berperan untuk menjaga stabilitas, ketertiban, keamanan masyarakat dan bangsa kami. Dan biarlah kami selalu bersinergi bersama untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Allah itu di dalam kehidupan bermasyarakat kami, bersama-sama di semua komponen dan stakeholder di bangsa ini. Doa kami bagi Tuhan Allah, untuk setiap pribadi yang datang di dalam kecemasan mereka, dalam kepanikan mereka, dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Allah peluk mereka dalam cinta. Lalu berbisiklah bagi mereka bahwa setiap persoalan-persoalan mereka itu ternyata Kristus lebih besar dari persoalan-persoalan mereka itu. Supaya dengan kekuatan dan hikmat Allah, dengan damai sejahtera Allah, mereka bangkit kembali lalu menatap masa depan di dalam Kristus. Lalu berjalan sebagai orang-orang yang berbenang di dalam kekuatan Kristus sendiri. Doa kami bagi mereka yang sakit, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang berada di pemberingan karena kesakitan, baik itu di rumah-rumah ataupun di rumah sakit. Allah pun kiranya menghembuskan roh kehidupan, supaya jika dalam perkenananmu Engkau menjawab setiap doa mereka, doa kekasih-kekasih mereka untuk orang-orang mereka yang sayangi, dalam karunia-karunia kesembuhan dan pemulihan-Mu. Allah juga berkenan memberkati setiap pribadi-pribadi di dalam jemaat Tuhan di Peniel, untuk turut-turut berperan di dalam program-program bersama bagi pengembangan-pengembangan bergereja di jemaat ini. Apapun yang mereka berikan itu sangat berharga di mata Tuhan. Sama seperti Tuhan juga sangat menghargai kami, dan kami sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu diberkatilah sumbangan
dari Dr. Barry Seegers untuk 7 buah salib yang diberikan untuk gereja kasih karunia. Allah memberkati sebagai pribadi dan keluarga, bahkan di dalam kebersamaan sebagai persekutuan jemaat di Peniel. Doa kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, dalam rangka pergumulan penyelesaian renovasi gedung gereja Jamahan Kasih pada rumah sakit tentara. Allah berkenan memakai orang-orang pilihan-Mu dalam penyelesaian gedung gereja Jamahan Kasih, pun menguatkan jemaat Tuhan untuk tetap saling bertolong-tolongan dalam memenuhi hukum-hukum Kristus itu. Doa kami pun Allah bagi saudara-saudara seiman kami, untuk jemaat GPI Zaitun di Jayapura terkait dengan kondisi kerusakan gereja jemaat GPI Zaitun di Jayapura akibat gempa. Dikau punya segalanya. Sebab Engkau Allah ada di langit di atas, tapi juga Engkau ada di bawah. Kekuasaan-Mu jauh melampaui alam semesta ini, bahkan kami yang kecil ini. Karena itu Bapa, di dalam kemurahan-Mu, kami bermohon, topanglah mereka. Berkaryalah dalam kerangka-kerangka pemulihan situasi di jemaat GPM Zaitun untuk kerusakan gereja sebagai sarana di mana umat bertemu dengan Engkau. Engkau berseru dan umat menjawab. Lalu umat bermohon, Engkau menyatakan anugerah dan belas kasih-Mu. Belas kasih-Mu itu kami rasakan selalu. Maka ketika Engkau menibakan kami kembali untuk ada di dalam hari-hari Kristus, tentang perayaan-perayaan Kristus, supaya hidup kami itu betul-betul menjadi penanda dari Kristus. Biarlah melalui minggu-minggu sengsara Kristus itu yang kami mulai hari ini, kami merasakan jalan-jalan Via Dolorosa, supaya tidak ada satupun kami yang kemudian meninggikan diri, supaya tidak ada satu orang pun daripada kami yang menyombongkan diri, tapi kami jatuh berlutut dan berserah di dalam kebesaran Allah yang telah memberikan dirinya untuk kami selamat melalui tindakan Kristus di salib. Dan kiranya pengorbanan Kristus itu dapat kami tampilkan dalam segenap hidup yang kami jalani, baik di masa kini maupun ke masa depan. Topang kami Bapa dalam kuasa-Mu, genangi kami dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami bersuka cita, berbahagia, dan terus menjadi orang-orang yang mempersaksikan damai sejahtera Allah itu bagi semua orang, supaya Kristus dimuliakan di dalam hidup kami. Kami pulang dengan satu sukacita besar, bahwa Kristus sudah mati bagi kami. Kristus melayakkan kami untuk ada di dalam kekekalan dan keabadian cinta-Mu. Dan dalam cinta-Mu yang agung itu pula lah kami berbagi hidup dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Bapa Sorgawi. Diberkatilah kami sebagai pendeta, sebagai penatua diaken yang melayani jemaat ini dalam kebaktian minggu, di minggu pertama sengsara Kristus, bersama seluruh pendukung-pendukung liturgis, baik itu kantoria, singers, baik itu kolektan, baik itu paduan trompet, baik itu penata multimedia Infokus. Kiranya semua kami menyatu bersama dengan setiap doa yang dinaikkan kepada Bapa melalui mulut bibir setiap anggota jemaat yang hadir di gereja Peniel ini.
Supaya Roh Kristus menguasai kami dan kami pun merasukinya di dalam Kristus pula. Lalu menjadi pemberita-pemberita kasih-Mu. Sebagaimana yang dilukisi di dalam Alkitab. Hidup kami itu benar-benar menampilkan wajah Allah. Dan benar-benar menampilkan kemuliaan Allah yang menerangi kehidupan ini. Kami pula dengan sukacita dan bermohon, Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, oleh Roh Kudus, pegang tangan kami. Jangan biarkan kami sendiri. Supaya kami berjalan hanya di dalam Kristus Tuhan. Sang Immanuel itu yang telah mengajarkan kami berdua bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia kita berdiri untuk menyambut pengutusan dan berkat Allah. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar dipandang surya mekar berbuahlah. Tuhan yang pun besar. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa Allah adalah gunung batu perlindungan kita. Kemuliaannya telah dinyatakan di dalam penderitaan Kristus, agar kita jemaatnya dapat menjadi batu-batu hidup untuk memuliakan namanya. Pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus di dalam kerendahan hatimu. Perlihatkanlah wajahnya dalam hidupmu sesehari, supaya Kristus Tuhan akan selalu menjadi jaminan hidupmu, supaya saudara-saudara dipanggil untuk menjadi berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat dan melindungi saudara-saudara jemaat. Tuhan menyertai saudara-saudara jemaat dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara-saudara jemaat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara jemaat dan memberikan kepada saudara-saudara jemaat damai sejahtera. Ibu dan Bapak, saudara-saudara, silakan duduk kembali untuk ada dalam doa syukur pertemuan kita yang begitu indah dan akrab dengan Tuhan dalam kebaktian di minggu pertama Minggu Sengsara Kristus ini.
Akhirnya selamat memaknai minggu-minggu kisah Kristus, tetaplah percaya, peganglah salibnya, dan tampilkanlah wajah Allah dalam kehidupan saudara-saudara jemaat. Ditemani seberkati Bapak Ibu semua, selamat siang dan shalom. Kita berjabat tangan dipandu oleh paduan trompet. Pimpin anakmu agar tidak tersesat.